Baik, terima kasih Pak Ida. Jadi ini untuk teman-teman semua. Saya rasa teman-teman mungkin sudah tahu, dan saya yakin itu sudah tahu, karena kita di dalam perpanjangan STR sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014, dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 2019, bahwa perpanjangan STR harus memenuhi sejumlah kredit profesi. Nah, kita sudah memutuskan di dalam Kongres juga, kita memenuhi 25 SKP. 25 itu dipenuhi dalam jangka waktu 5 tahun. Dan di dalam kredit profesi yang kita harus capai, kita sudah membuat komponen-komponen apa saja yang bisa kita masukkan. Ada 5 komponen yang ada di dalam format portofolio kita. Namanya format portofolio. Ya, nah, mulai dari komponen pemberian pelayanan, peningkatan kemampuan atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemudian pengembangan profesi, kemudian kegiatan kegiatan ilmiah. Ya, kegiatan ya tadi kegiatan ilmiah sudah, publikasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam pengembangan kapasitas, peningkatan dan itu ada yang wajib, ya. Tadi yang wajib di dalam peningkatan kapasitas atau pendidikan berkelanjutan ada 2 yang wajib. 1, kita wajib mengikuti pelatihan klinis 1 kali minimal selama 5 tahun. Pelatihan klinisnya apa saja? Kita tidak menentukan apakah harus APN, harus CTU, harus resusitasi, tidak. Tergantung kebutuhan ibu-ibu sendiri. Ya. Kemudian ada kewajiban kedua adalah MU, midwifery update. Itu juga 2 SKP. Tadi di pelatihan ini juga 2 SKP. Kenapa kita memutuskan ada midwifery update? Itu midwifery update itu sebetulnya kita mereview supaya dalam 5 tahun, setiap 5 tahun teman-teman tahu apa yang terjadi di profesi kita. Perubahan-perubahan apa? Namanya juga update. Ya, termasuk perubahan dari regulasi, dulu nggak ada undang-undang, sekarang nggak ada undang-undang, kemudian standar-standar ada berubah, ya. Itu kita sampaikan pada saat midwifery update. Di dalam standar-standar, kalau ibu-ibu tidak ikut pelatihan APN misalnya di dalam pelatihan klinis, ibu mengambilnya misalnya CTU. Nah, berarti kan ibu tidak tahu misalnya ada perubahan standar APN. Dulu 58 jadi 60, 58 sekarang 60 lagi. Itu kan ada perubahan. Nah, itu gunanya kita update dalam konteks midwifery. Ya. Kemudian di dalam midwifery update itu juga kita mereview keterampilan-keterampilan inti, keterampilan-keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Itu di dalam midwifery update ada semua, tapi sifatnya updating. Ya, bukan kompetensi based training. Karena ini banyak sekali, 9 kompetensi, mulai dari kompetensi antenatal, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, KB, Kespro, pemasangan IUD tadi di KB, implan itu, tapi sifatnya updating. Jadi memberikan informasi secara umum dan juga nanti ada demonstrasi-demonstrasi secara singkat dan redemonstrasi. Ini bukan kompetensi based training. Beda dengan ibu mengikuti pelatihan CTU, melatih APN itu kan waktunya 10 hari. Ya, itu kompetensi based training. Kita kan hanya 2-3 hari. Semua direview. Hanya untuk mereview saja supaya ibu terpapar. Di setiap kompetensi kunci kita ada perubahan enggak? Ada pengembangan enggak? Itu gunanya midwifery update. Jadi di samping mengupdate informasi, mengupdate perkembangan profesi, mengupdate perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan profesi kita. Itu yang di MU.
Nah, saya rasa teman-teman sudah memahami itu semua dan kita sudah melakukannya. Udah lebih kurang 5 tahun kita melakukan midwifery update. Nah, mungkin banyak bertanya pada kondisi sekarang. Ya, kami sudah mengeluarkan surat edaran. Ini kami juga sudah mendiskusikan dengan teman-teman dari pengurus pusat, dari pengurus daerah. Kita mengeluarkan edaran bahwa pada kondisi pandemi COVID yang masa STR-nya habis pada 2020 ini, karena MU dan pelatihan klinis ini wajib, kalau tidak ada berarti kan tidak bisa perpanjangan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan sehingga ada pengecualian, ada exception pada pandemi COVID untuk pelatihan klinis dan pelatihan MU itu tidak diwajibkan. Hanya pada pandemi COVID saja. Ya, kami membuat batas kalau tidak salah di dalam edaran itu sampai akhir tahun 2020. Karena apa? Mungkin teman-teman kalau kita wajibkan kan harus. Belum tentu di semua daerah ada itu. Karena semua daerah berbagai bermacam-macam kondisinya. Ada yang zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau yang kita tidak bisa melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi dua kewajiban ini pada masa periode pandemi COVID, kita membuat batas waktu sampai 2020 akhir, itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan apa maksudnya? Ya kalau ibu punya ya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh. Kalau ibu punya sertifikat APN, ya udah masukkan saja. Ibu punya sertifikat MU, masukkan saja. Tapi yang harus dipegang kata kuncinya, tidak diwajibkan. Ya, bukan berarti tidak boleh ada. Tidak diwajibkan berarti tidak harus ada. Kalau ada ya silakan, kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Ya Bu, supaya pemahaman kita sama ini semuanya. Kata-kata tidak diwajibkan harus dipahami secara menyeluruh dan itu ada batas waktunya. Kenapa? Karena kita berangkat dari situasi kondisi yang ada. Ya, jangankan untuk pelatihan-pelatihan, di UN saja kemarin ditiadakan gitu ya. Kita melihat itu. Kemudian yang untuk menjadi relawan di COVID, awalnya harus ada surat izin praktek semua tenaga kesehatan, tapi karena tidak memungkinkan, oke, tidak ada surat izin praktek, harus STR saja. Oh, ternyata nggak semua juga belum punya STR karena kita membutuhkan kondisi sekarang seperti ini, itu pengecualian itu lumrah saja terjadi. Jadi kita mengambil pembelajaran dari beberapa kebijakan-kebijakan yang konteksnya adalah perlu ada kebijakan-kebijakan yang tidak membuat teman-teman itu terhambat untuk melakukan perpanjangan STR-nya. Jadi itu Bu, tapi ada batas waktu. Sekali lagi, tidak diwajibkan. Bukan berarti tidak boleh ada di dalam portofolio Ibu, boleh saja. Tapi tidak lagi diwajibkan untuk 1 tahun sampai akhir 2020. Itu Bu, mungkin paham ya? Jadi bukan berarti nggak boleh dihentikan, itu belum. Kita nggak sampai ke sana. Tapi pada kondisi sekarang, bukan cuma MU yang tidak diwajibkan, tapi juga pelatihan klinis. Karena itu tidak mudah mendapatkannya. Dan berbagai kondisi di masing-masing daerah juga berbeda-beda. Jangan sampai nanti di daerah ini wajib MU, wajib pelatihan klinis. Di daerah ini karena hijau, nggak apa-apa, enggak. Itu nanti akan membuat kegalauan dari anggota kita. Jadi kita membuat kesepakatan dan itu sudah diedarkan. Kalau Ibu belum menerima, Ibu tolong dibuka website IBI. Ya, itu kami sudah cantumkan di website IBI.